Istilah pendekatan komunikatif pertama kali muncul di Inggris dengan nama communicative approach. Dalam bahasa Arab, pendekatan komunikatif disebut dengan al-madal al-itishali, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada kemampuan komunikasi aktif dan praktis. Kartini dan Grow mengatakan bahwa pendekatan komunikatif adalah pendekatan pengajaran menyeluruh. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang tidak terbatas kepada siswa untuk menggambarkan pengalaman mereka, memberikan makna seluruh unit pikiran, dan saling berkomunikasi di antara mereka secara aktif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Jadi, pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif, sesuai dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Jadi, pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasaan dan menunjukkan dalam kegiatan berbahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif, sesuai dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana untuk berkomunikasi. Bahasa ditempatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi komunikatif. Menurut Jiwandono, pendekatan komunikatif adalah kemampuan untuk memahami atau mengungkapkan apa yang sudah atau perlu diungkapkan. Dengan menggunakan berbagai unsur bahasa yang terdapat di semua bahasa dalam memahami ungkapan-ungkapan yang ada secara luas dan disesuaikan dengan perubahan yang senantiasa timbul. Tidak semata-mata berdasarkan nilai konvensional yang sudah baku. Menurut Littlewood, pendekatan komunikatif berdasarkan pada pemikiran bahwa pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa. Hal ini terutama menyebabkan orang melihat bahwa bahasa tidak terbatas pada tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pada fungsi komunikasi bahasa. Kemudian, pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa pembelajaran bahasa tidak cukup dengan memberikan kepada siswa bagaimana bentuk-bentuk bahasa itu, tetapi siswa harus mampu mengembangkan cara-cara menerapkan bentuk-bentuk itu sesuai dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam situasi dan waktu yang tepat. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran komunikatif menurut Bramfitt dan Finocchiaro yaitu: 1. Makna merupakan hal yang terpenting. 2. Percakapan harus berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan secara normal.
Ketiga, kontekstualisasi merupakan premis pertama. Keempat, belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. Kelima, komunikasi efektif dianjurkan. Keenam, latihan atau drill diperbolehkan. Ketujuh, ucapan yang dapat dipahami diutamakan. Kedelapan, setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik. 9. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. 10. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. 12. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal. 13. Sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi. 14. Komunikasi komunikatif merupakan tujuan. 15. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. 16. Urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna untuk memperkuat minat belajar. 17. Guru mendorong peserta didik agar dapat bekerja sama dengan menggunakan bahasa itu. 18. Bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba. 19. Kefasihan bahasa yang berterima merupakan tujuan utama. 20. Peserta didik diharapkan dapat berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau pasangan, lisan dan tulis. 21. Guru tidak bisa meramal bahasa apa yang akan digunakan peserta didiknya. 22. Motivasi intrinsik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang dikomunikasikan. Menurut Iskandar Wasit dan Dadang Suhendar, ada 8 ciri utama pendekatan komunikatif. Yang pertama, acuan berpijaknya adalah kebutuhan peserta didik dan fungsi bahasa. Yang kedua, tujuan belajar bahasa adalah membimbing peserta didik agar mampu berkomunikasi dalam situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, silabus pengajaran harus ditata sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa. Yang keempat, peranan tata bahasa dalam pengajaran bahasa tetap diakui. Yang kelima, tujuan utama adalah komunikasi. Yang keenam, peran pengajar sangat vital sebagai pengelola kelas dan pembimbing peserta didik dalam berkomunikasi. Yang terakhir, kegiatan belajar harus didasarkan pada teknik-teknik kreatif siswa. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dasar dari pendekatan komunikatif, yaitu yang pertama, materi harus terdiri dari bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, desain materi harus menekankan proses belajar mengajar dan bukan pokok bahasan. Yang ketiga, materi harus memberi dorongan kepada pelajar untuk berkomunikasi secara wajar. Menurut Pringgawidagda, dengan mengutip Brumfield, karakteristik pendekatan komunikatif terbagi menjadi yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi pembelajar. Yang kedua, menekankan pada makna secara utuh dan fungsional. Yang ketiga, berorientasi pada konteks. Yang keempat, mempertajam kepekaan sosial. Yang kelima, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Yang keenam, komunikasi yang efektif merupakan tuntutan. Yang ketujuh, latihan komunikasi dimulai sejak permulaan belajar bahasa. Yang kedelapan, kompetensi komunikatif merupakan tujuan utama. Yang kesembilan, urutan pembelajaran tidak selalu linear, didasarkan atas kebutuhan. Yang kesepuluh, pembelajar sebagai pusat belajar. Yang kesebelas, kesalahan berbahasa merupakan sesuatu yang wajar. Dan yang terakhir, materi senantiasa melibatkan aspek linguistik, makna fungsional, dan makna sosial. Lebih lanjut, Fumia dalam Sujianto 2004 menyatakan bahwa pendekatan komunikatif dipandang sebagai pendekatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan pada fungsi bahasa, bukan pada struktur bahasa. Yang kedua, komposisi silabusnya terpusat pada fungsi dan nosi. Yang ketiga, dimulai dari analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, pertimbangannya terhadap wacana yang merupakan level yang lebih besar daripada kalimat. Adapun kelebihan dari pendekatan komunikatif yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Adapun kelemahan dari pendekatan ini adalah yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa Indonesia, serta wawasan yang cukup tentang kebudayaan penutur asli bahasa Indonesia. Yang kedua, kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat ambang tidak mendapat perhatian yang cukup. Kenapa enggak?
Adapun kelemahan dari pendekatan komunikatif yaitu yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa Indonesia serta wawasan yang cukup tentang kebudayaan penutur asli bahasa Indonesia. Yang kedua, kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat ambang tidak mendapat perhatian yang cukup. Dan yang ketiga, loncatan langsung pada keterampilan komunikasi dapat menyulitkan siswa pada tingkat permulaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. Efektivitas penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: A. Kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan pendekatan komunikatif, B. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung, dan C. Sikap dan motivasi siswa. Pada kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan pendekatan komunikatif merupakan faktor yang sangat penting. Guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip pendekatan komunikatif. Guru juga harus mampu mengembangkan materi pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan pendekatan komunikatif. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung juga merupakan faktor yang penting. Sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung dapat membantu guru dalam menerapkan pendekatan komunikatif.